بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العمر. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Di pertemuan ini kita mengambil dari kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarhu Jami'i At-Tirmidzi karya Syekh Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Bisa dilihat di filenya di situ di halaman yang ketiga, atau di sini halaman aslinya 1654. Yang di sini ya, babu majaa fi muasyaratin nas. Babu majaa fi muasyaratin nas. Bab majaa, ma mengenai sesuatu sih artinya adalah hadis. Jaa yang datang, yang menjelaskan fi muasyaratin nas, dalam menggauli manusia, dalam pergaulan dengan manusia. Bab tentang hadis-hadis dalam pergaulan dengan manusia, yaitu hadis 1987. Hadisnya hadis yang hasan. Hasanahul Albani wa sahahahu At-Tirmidzi wal Hakim. Tentunya tambahan ini bukan dari Asy-Syarih, bukan dari Al-Mubarakfuri, tapi dari yang mentahqiq atau yang mencetak kitab ini ya, publishernya. Dia mengambilnya dari kitab lain ya. Di sini diambil dari kitabnya Syekh Albani, yaitu kitab, beliau mempunyai kitab yang mengelompokkan kutubus sittah dalam hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif. Juga dari kitabnya Al-Hakim di sini kita lihat Mustadrak berarti. Hasan, hadis ini hasan, hasanahul Albani, dihasankan oleh Albani, wa sahahahu, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal Hakimu, dan Imam Hakim. Hadisnya haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Tentunya mengatakan haddatsana di sini adalah Imam Tirmidzi, karena ini adalah syarah dari Sunan Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata. Setiap ada kata haddatsana sebenarnya ada kata qala yang disembunyikan. Ini dibuang oleh para ahli hadis dalam rangka ikhtisaran, untuk meringkas ya. Aslinya ada. Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Habib ibn Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, an Maimun bin Abi Syabib, dari Maimun bin Abi Syabib, an Abi Dzar, dari Abi Dzar. Qala, Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah, qala li, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, apa sabdanya atau katanya, ittaqillaha, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, haitsuma kunta. Haitsu itu maknanya adalah dimanapun dan kapanpun. Kalau aina ma kunta artinya kapanpun. Kalau mata ma kunta artinya, kalau aina ma kunta dimanapun, kalau mata ma kunta dimanapun. Nah, sedangkan haitsu ma kunta menggabungkan antara aina ma kunta dengan mata ma kunta. Jadi dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kapanpun dan dimanapun, maaf. Kapanpun dan dimanapun. Diringkas seperti diringkas dengan haitsuma. Biasanya diartikan
dalam kondisi apapun. Kondisi apapun itu ya maksudnya dimanapun dan kapanpun. Jadi bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun, artinya dimanapun dan kapanpun. Wa'at bi'is sayyi'ah, wa'at bi'as sayyi'ah, dan ikutilah keburukan, al-hasanata dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan sayyi'ah, keburukan. Tamhu ini fa'ilnya adalah al-hasanah, ha sebagai maf'ul kembalinya kepada as-sayyi'ah. Jadi al-hasanah yang menghapuskan kepada as-sayyi'ah. Tamhu dari kata maha yamhu, tamhu. Wa khaliqin nas, wa khaliq ini dua kata, dua huruf, dua kata ya, dua kalimah kalau dalam bahasa Arab namanya. Ini kalimah huruf, ini kalimah fi'il amr. Wa ini artinya dan. Khaliq dari kata khalaqa yukhaliqu mukhalaqatan, artinya sama dengan amala yu'amilu mu'amalatan, artinya berinteraksi, menggauli. Dan bergaulilah atau berinteraksilah annasa kepada manusia bi khuluqin, dengan akhlak hasanin yang baik. Qala Imam Tirmidzi mengatakan wa fil babi, dan dalam bab ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dalam masalah ini, dalam tema yang sama, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bukan dari Abu Dzar. Kalau di sini hadisnya Abu Dzar, tapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Abu Isa berkata, Imam Tirmidzi mengatakan, hadza haditsun hasanun sahih, ini adalah hadis yang hasan sahih. Baik, syarahnya dari sini. Qauluhu, nomor 1 ini. Qauluhu an Maimun bin Abi Syabib. Qauluhu ucapannya an Maimun bin Abi Syabib, dari Maimun bin Abi Syabib. Ar-Rib'i, yaitu nasabnya Ar-Rib'i, Abu Nasr Al-Kufi. Kunyahnya Abu Nasr Al-Kufi, berarti dia berasal dari Kufah. Saduqun, ini status jarh wa ta'dilnya, derajatnya secara periwayatan hadis. Saduq, dia seorang yang saduq. Saduq di bawah thiqah. Hadisnya hasan. Katsirul irsal, sering memursalkan hadis. Memursalkan artinya, hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan seorang tabi'in langsung kepada Rasulullah. Dia membuang sahabat, padahal tabi'in tidak pernah bertemu Rasulullah. Nah, ini namanya irsal. Jadi hadisnya banyak yang mursal. Minas salisah, dari tingkatan yang ketiga. As-salisah ini adalah tingkatan yang dibuat oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Ini bisa dirujuk di sana. Ibnu Hajar mempunyai kriteria sendiri, misalnya kalau tingkatan pertama itu tahun pertama sampai tahun berapa, tahun sampai tahun berapa, dan seterusnya. 2. Qauluhu, ucapan Rasulullah, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, artinya bil ityani, yaitu dengan menjalani. Ityan dari kata ata ya'ti, ityan, yaitu datang, tapi datangnya bi, muta'adi dengan bi, datang dengan. Nah, datang dengan itu artinya melakukan. Bil ityani, dengan melakukan, bi jami'il wajibati, dengan segala kewajiban-kewajiban. Wal intihai, dari kata intaha yantahi. Intaha arti aslinya adalah selesai, tapi intaha juga dalam bahasa Arab diartikan sebagai berhenti. Berhenti artinya tidak melakukan sesuatu, meninggalkan, ya, artinya menjauhi, meninggalkan. Walintihai, dan berhenti artinya meninggalkan, an sairil mungkarati, dari semua hal-hal yang mungkar. Mungkarat jamak dari mungkar. Fa inna taqwa, karena sesungguhnya ketakwaan, asasuddini, adalah fondasi agama. Fondasi agama. Wabihi, dan dengan ketakwaan itu, yartaqi, seorang mukmin akan naik
irtaqa yartaqi, artinya naik artinya derajatnya, ini naiknya majazi metaforis. Ila maratibil yaqin, kepada derajat keyakinan. Maratib jamak dari martabah, artinya derajat. Haitsuma kunta, kata haitsuma kunta ai artinya fil khala'i dalam kesepian. Khala ikhtala yakhtali artinya menyendiri. Al khala tempat yang sepi. Fil khala'i artinya dalam kesendirian. Kesendirian artinya tidak ada orang yang mengetahui kondisinya, tidak ada orang yang melihatnya. Dalam kondisi dia sendirian, dia tetap bertakwa kepada Allah. Wa fin na'ma'i, dan dalam kenikmatan. Na'ma sama dengan ni'mah. Wal bala'i, dan dalam musibah. Kenapa dia menggunakan na'ma bukan ni'mah padahal artinya sama? Supaya bersajak. Khala, na'ma, bala. Ya, sama a di sini. Jadi dalam kondisi sepi, dalam kondisi sendiri, dalam kondisi mendapatkan kenikmatan yang banyak, dalam kondisi sedang mendapatkan musibah, dia tetap bertakwa kepada Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah alimun, itu maha mengetahui bisirri amrika bi, dengan sirri, rahasia, amrika, urusanmu. Allah mengetahui segala urusanmu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kama sebagaimana annahu, Allah Subhanahu wa taala itu muttali'un, dari kata ittala'a yattali'u. Muttali'un artinya mengetahui. Ittala'a itu arti aslinya melihat, ya. Mengetahui dan melihat ala zawahirika, atas zahirmu. Zawahir jamak dari zahirah, sesuatu yang nampak. Allah melihat semua yang nampak darimu. Fa'alaika, maka wajib bagimu. Alaika, ala kalau disambung dengan dhamir, itu artinya menjadi kewajiban kepada dhamir tersebut, ya. Kal di sini ka berarti kamu, kewajiban kepadamu. Kalau alaihim, maka kewajiban kepada mereka. Fa'alaika, maka wajib bagimu biri'ayati, untuk ri'ayah, menjaga, ra'a. Daqaiq, al-adabi, hal-hal yang daqiq. Daqaiq jamak dari daqiqah. Daqiqah hal yang detail, hal yang kecil. Al-adabi, adab. Ya, adab itu ya etika. Menjaga etikamu yang kecil-kecil, yang detail, yang hal-hal yang semua yang detail dalam perilakumu itu kamu jaga. Fi hifzi awamirihi, fi hifzi dalam menjaga, awamirihi perintah-perintahnya, perintah Allah. Awamir jamak dari amrun, ya, perintah. Wa maradihi jamak dari marda, jamak dari apa ini, ya, maradi artinya hal yang diridai oleh Allah SWT. Mungkin jamak dari mardi, wallahu alam. Walihtirazi, dan menjauhi, an masakhitihi, dari masakhit jamak dari maskhat, dari hal yang Allah benci atau Allah murkai. Wa masawihi jamak dari maswa, sesuatu dari kata sayyi yang artinya buruk, dari hal-hal yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak suka. Innallaha kana 'alaikum raqiba, innallaha, sesungguhnya Allah, ini beliau menukil dari ayat Al-Qur'an. Kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian raqiba, mengawasi. Wa atbi', kata atbi' amron adalah perintah. Min babil if'ali, ini salah hamzahnya, seharusnya di bawah. Min babil if'ali, dari bab if'al, yaitu dari kata atba'a yutbi'u itba', babnya wazannya if'al. Atba'a ini fi'il rubai. Min babil if'ali, bab wazannya if'al. Wa huwa, dan kata atbi' itu muta'addin, muta'addi.
Muta'addi itu ya kalau dalam nahwu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim fi'il yang tidak membutuhkan objek, muta'addi fi'il yang mempunyai objek. Jadi muta'addin mempunyai objek ila maf'ulaini, kepada dua maf'ul, kepada dua objek. Maf'ul kan objek ya. Jadi ada fi'il yang objeknya dua. Di antaranya ini atbi. Contoh fi'il lain yang mempunyai dua objek misalnya memberi. Saya memberi. Memberi siapa dan apa yang saya beri? Saya memberi Abu Bakar buah. Berarti objeknya dua. Abu Bakar dengan buah. Saya memberi Abu Bakar objek. Apa yang saya beri kepada Abu Bakar? Buah. Maka objeknya situ dua. Nah, sama dengan fi'il atbi ini juga objeknya dua. As-sayyi'ah. As-sayyi'ah, kata as-sayyi'ah keburukan, as-sadirah yang keluar. Minka, darimu, saghiratan, baik berupa dosa kecil. Saghirah ini istilah ya. Kalau saghirah, saghir artinya kecil, tapi kalau ada saghirah pakai tak muannas begini sendirian artinya adalah dosa. Karena lawannya adalah kabirah. Kabirah dosa besar. Saghirah dosa kecil. Maka ada kitab namanya Al-Kabair karya Imam Zahabi, dosa-dosa besar. Jamak dari kabirah. Wa kadza kabirah, dan demikian juga dosa besar, alama syahida bihi, alama sesuai syahida bihi yang disaksikan dengannya, umumul khabari, keumuman khabar ini. Maksudnya sesuai dengan makna umum dari hadis ini. Wajarra alaihim ba'duhum, jarra artinya berjalan, jarra artinya menjalankan alaihi artinya di sini berpendapat ya, atau membawa makna itu kepada, begitu, keumuman. Ba'duhum sebagian ulama. Jadi sebagian ulama membawa sesuai dengan keumuman hadis ini, maka sayyi'ah itu artinya adalah dosa kecil dan dosa besar. Masuk ke dalam sayyi'ah sesuai dengan keumuman makna sayyi'ah. Keburukan, buruk itu bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil. Lakin, tetapi, khassahu al-jumhuru, jumhur ulama khassahu, mengkhususkannya, khassa ya khusu, mengkhususkan bis-saghairi, dengan dosa kecil. Jadi kalau menurut jumhur ulama yang dimaksud adalah dosa kecil, maksudnya yang bisa dihilangkan dengan kebaikan itu adalah dosa kecil. Nah, ini menjadi kaidah nanti adalah bahwa kalau pendapat jumhur ulama, dosa kecil bisa dihapuskan dengan kebaikan. Kita melakukan dosa kecil, kemudian kita sholat, otomatis bersih. Kita wudhu, otomatis bersih. Kita sedekah, otomatis bersih, dihapuskan. Tapi kalau kita melakukan dosa besar, kita membunuh orang, dengan sholat saja tidak cukup. Maka diikuti harus dengan apa? Harus dengan taubat. Jadi dosa besar tidak cukup dengan kebaikan bisa menjadi hilang, tapi dia harus ditaubati, harus ditambah dengan taubat. Kalau bertaubat, kalau Allah menerimanya karena taubatnya sudah benar sesuai dengan syarat-syaratnya, maka akan dihapuskan. Al-hasanah, kata al-hasanah di sini artinya salatan, berupa salat, au sadaqatan, atau sedekah, au istighfaran, atau istighfar, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Jadi semua bentuk kebaikan itu dianggap sebagai hasanah yang bisa menghapuskan sayyi'ah. Tapi sayyi'ahnya tadi apa? Dosa kecil, sesuai pendapat jumhur, dan ini pendapat yang lebih kuat tentunya. Tamhuha, kata tamhuha artinya menghapuskannya ya, dari kata maha yamhu, menghapuskan. Ai artinya tadfa'u al-hasanatu as-sayyi'ah. Tadfa'u, mendorong, al-hasanah, kebaikan, kepada as-sayyi'ah, keburukan. Jadi kebaikan mendorong kepada kebaikan, keburukan. Mendorong ya artinya menghilangkan. Wa tarfa'uha, dan mengangkatnya. Mengangkat juga artinya menghapuskan. Wal isnadu majazi, dan al-isnad menyandarkan perbuatan menghapuskan kepada hasanah. Majazi itu metaforis. Maksudnya mengatakan bahwa kebaikan bisa menghapuskan itu metaforis, karena kebaikan bukan makhluk yang bernyawa yang bisa melakukan perbuatan menghapuskan atau mengangkat atau mendorong, ya kan?
dia kan bukan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup bisa menghapuskan, membuang, mendorong dan seterusnya. Maka isnadnya ini menyandarkan perbuatan menghapuskan kepada kebaikan itu adalah majazi metaforis. Wal muradu yang dimaksud yamhullahu biha, Allah yang menghapuskan. Yamhu, Allah menghapuskan, biha dengan kebaikan, atharaha. Athar jamak dari athar, dampak atau bekas-bekas, ha sayyi'ah. Jadi Allah menghapuskan dengan kebaikan itu dampaknya atau bekas-bekas dari keburukan. Kalau orang-orang berbuat buruk, dia akan ada bekasnya, dosanya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kalau orang berbuat keburukan, hatinya menjadi hitam. Nah, Allah menghapuskan dampaknya, kehitaman ini Allah hapuskan dengan ampunannya sehingga menjadi putih kembali. Minal qalbi, dari hati. Atau min diwanil hafadhah, dari catatan al-hafadhah. Al-hafadhah adalah malaikat-malaikat yang menjaga, yang menulis amalan. Jamak dari hafiz. Wadzalika, dan yang demikian itu li'annal marada, karena sesungguhnya penyakit yu'alaju diobati bididdihi, dengan hal yang menjadi lawannya. Orang kalau misalnya demam, maka obatnya apa? Diturunkan demamnya. Nah, gitu maksudnya. Orang misalnya dia sakit mata, ya disembuhkan matanya supaya bisa menjadi normal kembali. Fal hasanat, maka kebaikan itu yudhibna, akan menghilangkan as-sayyi'at, keburukan. Yudhibna dari kata azhaba yudhibu, yudhibna karena kembali pada hasanat jamak muannas salim. Wa khaliqin nas adalah amrun, perintah, minal mukhalafah, dari al-mukhalafah, dari kata mukhalaqah, salah titik. Dari kata mukhalaqah, dari kata khalaqa yukhaliqu mukhalaqatan, ma'khudun minal khuluqi, yaitu diambil dari al-khuluq, akhlak, ma'al khalqi, kepada al-khalq. Khalq artinya makhluk, kepada al-khalq. Khalq artinya makhluk. Ini kata yang mirip-mirip. Diambil dari kata berakhlak kepada makhluk. Berakhlak kepada makhluk, dia beretika, beradab, berinteraksi dengan makhluk. Artinya khalituhum, yaitu berinteraksilah dengan mereka, wa'amilhum, dan bermuamalah dengan mereka, berinteraksi. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Artinya takallaf mu'asyaratahum, mu'asyaratahum. Takallaf ini artinya memaksakan diri. Paksakan dirimu, dalam artian kamu usahakanlah mu'asyaratahum, berinteraksi dengan mereka, dari kata asyara yu'asyiru, wa asyirhum bil ma'ruf dalam Al-Quran, berinteraksi. Jadi paksalah dirimu untuk berinteraksi dengan mereka, bil mujamalah, dengan dari kata jamala yujamilu, dari kata al-jamil, ya, al-jamal, keindahan, yaitu dengan memperindah fil muamalati, dalam muamalah. Jadi buatlah muamalahmu, interaksimu itu indah dengan mereka. Paksakan dirimu untuk melakukan keindahan dalam berinteraksi dengan mereka. Wa ghairiha, dan yang selain itu. Nah, kata mujamalah ini memang arti aslinya begitu, dari kata jamal. Tapi juga sering diartikan mujamalah itu artinya adalah berbahasa basi. Kalau berbahasa basi jadi kesannya negatif di sini, tapi ini dikembalikan kepada makna aslinya, ya, dari kata jamal yang artinya memperindah tadi. Wa ghairiha, dan selain itu, min nahwi talaqati wajhin, min nahwi, minnya min bayaniyah, berupa sejenis dengan talaqatu wajhin. Talaqah artinya berseri-seri, yaitu seperti menampakkan wajah yang berseri-seri. Wa khafdi janibin, dan merendahkan lambung, artinya tawadhu. Wa talattufin, berkata yang halus. Wa inasin, anasayu inisu, artinya menyenangkannya, membersamai dan membuat orang menjadi terhibur, itu namanya inas. Wa badli nada, badli artinya memberi, nada artinya adalah embun, tapi orang Arab menggunakan embun ini untuk metafora
dermawan, wa badli nada dan kedermawanan, wa tahammuli adza, tahammala yatahammalu menanggung adza keburukan, wa tahammuli adza artinya bersabar dengan keburukan manusia, fa inna fa'ila dzalika, karena sesungguhnya orang yang melakukan itu yurja lahu, yurja diharapkan lahu baginya fid dunya, di dunia itu al falahu keberuntungan. Di dunia dia akan mendapatkan keberuntungan, diharapkan dan mendapatkan keberuntungan. Wa fil akhirati dan di akhirat al fauza mendapatkan keberuntungan, sama juga bin najati dengan selamat, wan najahi dan sukses. An najat dari kata najayanju artinya selamat, najah wan najah dari kata najah yanjahu artinya sukses, yaitu di akhirat dia akan selamat dan berhasil masuk surga. 3. Qauluhu, ucapan Tirmidzi wa fil babi dan dalam bab ini an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, akhrajahu Abu Daud ad-Darimi, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Darimi. Yang keempat, qauluhu, ucapan At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Wa akhrajahu, dan juga hadis ini hadis Abu Dzar diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, wa Darimi dan Darimi, wal Hakim dan Hakim fil iman dalam kitabul iman dalam bab iman, wa qala dan Al Hakim mengatakan ala syartihima sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menurut Al Hakim statusnya sama dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa nuzi'a, tetapi ini dibantah, itu tidak benar klaimnya Al Hakim. Wal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman dalam Syu'abul Iman, kitab namanya Syu'abul Iman. Yang kelima, qauluhu, ucapan Tirmidzi an Mu'adz dari Mu'adz bin Ibni Jabal anin Nabi nahwahu, ada hadis dari Mu'adz bin Jabal yang semisalnya. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman dalam Syu'abil Iman. Baik, ini materi kita hari ini. Untuk tugasnya nanti bisa disimak di file yang lain. Semoga bisa difahami. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.